Murni Teguh bukan hanya tempat belajar. Kamu akan merasakan pengalaman kuliah yang berbeda, nyaman, berkualitas, dan penuh peluang. Kami memiliki fasilitas yang lengkap dan modern. Kami hadir dengan kurikulum berbasis industri, program magang di perusahaan ternama, dan pelatihan soft skill serta leadership. Lulus dari UMT, siap kerja dan siap berkarya. Pilih jurusan favoritmu, manajemen, akuntansi, sistem informasi. Dan kabar baiknya, percaya bahwa semangat dan tekad harus didukung dengan kesempatan terbaik. Universitas Murni Teguh bukan hanya kampus, kami juga memiliki pusat layanan kesehatan, Rumah Sakit Universitas Murni Teguh. Kombinasi kampus dan rumah sakit ini menjadikan Universitas Murni Teguh sebagai pilihan tepat untuk masa depan cerahmu. Murni Teguh, jaya, jaya, jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sumaida MSI, dosen Universitas Murni Teguh, Kota Pematang Siantar, program studi akuntansi. Saya ditugaskan untuk membawakan mata kuliah salah satunya dasar akuntansi. Adapun deskripsi mata kuliah dasar akuntansi satu ini yaitu memberikan pemahaman tentang konsep, prinsip, dan praktek dasar akuntansi dalam konteks perusahaan jasa dan dagang. Mahasiswa diperkenalkan pada siklus akuntansi mulai dari pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, hingga jurnal, penyesuaian, dan penutupan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPR yang didukung, yang pertama, mampu menerapkan prinsip, teori, dan konsep dasar akuntansi dalam praktek keuangan organisasi. Yang kedua, mampu menganalisis transaksi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif dalam tim, menunjukkan sikap profesional di bidang akuntansi. Yang keempat, mampu memecahkan masalah dalam bidang akuntansi secara sistematis dan bertanggung jawab. Strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu pendekatan student centered learning atau MCR, kemudian PBL atau program based learning untuk studi kasus, kemudian simulasi dan pencatatan transaksi dan laporan, dan kolaborasi serta diskusi kelompok mahasiswa. Komponen penilaian dan nomor penilaian yang saya gunakan untuk tugas dan tulis sebanyak 25%, UTS 30%, UAS 35%, dan kehadiran atau partisipasi mahasiswa sebanyak 10%. Perkuliahan ini kita laksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 kita laksanakan UTS dan pertemuan ke-16 kita laksanakan UAS. Pada minggu pertama itu saya akan menjelaskan konsep dasar akuntansi, minggu kedua tentang persamaan dasar akuntansi, minggu ketiga identifikasi akun dan klasifikasinya, yang keempat pencatatan transaksi dalam jurnal umum, yang kelima buku besar dan data saldo, yang keenam jurnal penyesuaian, yang ketujuh neraca saldo setelah disesuaikan, kedelapan laporan kita laksanakan ujian tengah semester, yang kesembilan kita melaksanakan diskusi tentang capaian hasil ujian tengah semester. Kemudian yang ke-9 kita akan membahas laporan keuangan. Yang ke-10 jurnal penutup. Yang ke-11 jurnal pembalik. Yang ke-12
tentang studi kasus perusahaan jasa. Yang ke-13 dan ke-14 kita akan membahas tentang analisis akuntansi perusahaan dagang, dan yang terakhir kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Adapun video saya selanjutnya tentang bagaimana saya melaksanakan pembelajaran di dalam ruang kuliah. Hari ini saya sampaikan untuk penyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Berikut video pembelajaran saya di ruangan kelas. Terima kasih. Dan analisis setiap transaksi, kemudian kita jurnal, kita buat neraca lanjutnya, dan masuk terakhir ke laporan keuangan. Pertemuan kedua ini kita masuk tentang transaksi dan persamaan dasar akuntansi. Proses pencatatan transaksi, yang pertama dengan transaksi keuangan, kemudian kita kumpulkan bukti transaksi, selanjutnya kita jurnal, kemudian masuk ke akun buku besar, dan selanjutnya general ledger. Transaksi keuangan terdiri dari piutang dagang atau bank receivable, kemudian kas atau bank receipt atau istilah penerimaan uang kas, kemudian account payable, kemudian bank payment atau pengeluaran kas, dan memo transaksi. Bukti-bukti transaksi yang pertama kwitansi, kedua faktur, ketiga nota debit, keempat nota kredit, yang kelima nota kontan, dan keenam cek atau surat perintah bayar kepada bank. Masuk kita ke persamaan dasar akuntansi. Rumus persamaan dasar akuntansi, aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Saldo normal akun di sebelah debit kita letakkan di sebelah kiri, dan sebelah kredit kita letakkan di sebelah kanan. Untuk aktiva, akun normalnya berada di sebelah debit, dan untuk kewajiban atau utang berada di sebelah kredit. Kemudian modal, saldo normalnya berada di sebelah kredit, masuk kita ke contoh soal transaksi persamaan dasar akuntansi. Tanggal 16 Januari, KM Yusuf menyetor uang tunai untuk modal awal sebesar 20 juta. Sebelum kita membuat jurnalnya, kita analisis dulu. Bagi perusahaan transaksi digolongkan sebagai transaksi penerimaan kas. Akibat transaksi ini perusahaan akan menerima uang tunai seperti aktiva bertambah 20 juta, dan sebaliknya akan timbul utang perusahaan yang dikenal dengan istilah modal pemilik sebesar 20 juta. Jurnalnya Anda bisa lihat seperti ini. Kemudian transaksi kedua, transaksi kedua tanggal 17, perusahaan membeli peralatan berupa mesin cuci dan pengering senilai 10 juta secara angsuran dari toko elektronik. Kalau dibilang secara angsuran berarti secara kredit, maka jumlahnya peralatan elektronik mencapai kategori sebesar 10 juta, kemudian utang dagang sebesar 10 juta di sebelah kredit.
Transaksi ketiga, tanggal 18 Januari, perusahaan membeli secara tunai perlengkapan laundry seperti deterjen, kemudian pemutih, kemudian pelicin, pewangi dan sebagainya senilai 2,5 juta. Transaksi jurnalnya berarti persediaan sebesar 2.500.000 isi debit, kemudian kas di kredit sebesar 2.500.000. Transaksi keempat, perusahaan membayar hutang kepada toko elektronik sebesar 2,5 juta atas pembelian kredit tanggal 17. Berarti di sini perusahaan membayar hutang sebesar 2,5 juta. Berarti jumlahnya hutang kita berkurang. Berarti hutang berkurang di sebelah debit sebesar 2.500.000. Karena kita membayarnya pakai uang kas, kita letakkan di kredit sebesar 2.500.000. Dari transaksi-transaksi yang kita jabarkan, dibuatlah persamaan akuntansi seperti ini. Jadi, setelah kita masukkan dari jurnal ini dalam sini, didapat rumus persamaan akuntansinya, kita totalkan jumlah aktiva. Jumlah aktiva ada kas, perlengkapan, dan peralatan sebesar 28.500.000, kemudian hutang berjumlah 7.500.000, kemudian modal berjumlah 21 juta. Berarti 28.500.000 sama dengan hutang ditambah modal 7.500.000 ditambah 21 juta. Kita lanjut. Setelah kita membuat persamaan akuntansi, kita akan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laba rugi, dan laporan modal. Neraca bisa Anda lihat seperti ini. Di sebelah debit, sebelah kiri terdiri dari aktiva, dan sebelah kiri hutang dan modal. Rugi Anda bisa lihat. Kemudian laporan perubahan ekuitas atau modal. Apa kabarnya? Baik, Bu. Minggu semalam kita belajar tentang persamaan akuntansi. Jadi sebelum kita membahas soal diskusi yang semalam, saya mau tanya siapa yang ingat persamaan akuntansi? Ya, silakan saudara. Kalau persamaan akuntansi sama dengan aktiva sama dengan bintang tambah modal. Ya, aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Sekarang kita masuk ke soal dari materi kita semalam, soal persamaan akuntansi. Di sini pada bulan Agustus, Tamara mendirikan sebuah perusahaan pemilikan pasar yang diberi nama PT CR. Selama bulan Agustus, transaksi usaha sebagai berikut. Dan kemudian diminta susunan persamaan akuntansinya. Nanti dari hasil kelompok, setiap kelompok nanti akan menuliskan ke depan, atau saya buat melalui Excel, bagaimana lebih enaknya, papan tulis atau Excel? Di Excel aja. Oke, kita teruskan saya. Ini pertama rumus akuntansi. Aktiva sama dengan hutang
Dan perhatikan ke papan tulis. Perhatikan ke papan tulis. Ini rumus persamaan akuntansinya, aktiva sama dengan utang ditambah modal. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya, tanggal 3 bulan 8 2022. Tamara menyetor ke perusahaan uang sebesar 85 juta sebagai setoran modal saham. Berarti analisis transaksinya kita buat di sini tanggalnya, tanggal bulan 8. Aktiva itu banyak macamnya. Ada uang, kas, kemudian perlengkapan, peralatan, gedung dan sebagainya, bintang dan sebagainya. Jadi di sini aktiva itu ada kas. Jadi transaksi pertama itu kas. Jadi kita buat di sini. Kas ya. Kas. Dari analisis ini, kas bertambah di sebelah debit sebesar 85 juta, kemudian di sebelah kredit modal juga bertambah di sebelah kredit sebesar 85 juta. Kita masukkan ini 85 juta. Ya, kemudian di sebelah kredit 85 juta. Ya, kira-kira betul semua langsung diskusinya? Betul, berarti sudah paham ya. Kemudian lanjut ke tanggal 5. PTTN membeli perlengkapan kantor seharga 2.500.000 secara tunai. Kita analisis, berarti perlengkapan kantor yang bertambah di sebelah debit atau aktiva bertambah di sebelah debit. Setelah dia membayar uang tunai, berarti uang kas kita berkurang, uang kas berkurang di sebelah kredit atau kurangkan. Jadi kalau kita menjurnal lain, kalau bersama akuntansi tetap di situ tapi ada tanda kurang. Jadi cara kita menganalisisnya, tanggal 5 bulan 8 di sini buat dalam kurung 2.500.000 uang, tapi uang kas kita berkurang 2.500.000. Kemudian di kolom aktiva tapi bagian perlengkapan bertambah sebesar 2.500.000. Dan baru kita buat ininya saldo. Kita selisihkan uang kas kita sudah berkurang lagi 85 juta dikurang 2.500.000, uang kas tinggal 82.500.000. Ini perlengkapan bertambah 2.500.000. Modal tetap 85 juta. Oke, kita kemudian lanjut ke tanggal 8. Tanggal 8 PTTN membeli peralatan kantor seharga 15 juta secara tunai. Analisisnya sama seperti tanggal 5, cuma nama yang berbeda, satu perlengkapan, satu peralatan. Pernyataan diri dosen sebagai unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.